وبالهادي توسلنا ولولنا وكل الأنبياء والمرسلين وبالعلماء بأمر الله طرا. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Alhamdulillah, pagi setengah siang ini kita bisa berziarah kepada seorang yang kami yakini waliyun min auliyaillah. Beliau adalah Kiai Haji Imam Ghazali Babatan Ponorogo. Beliau Kiai Imam Ghazali lahir sekitar di awal kurun abad ke-18, awal ke-18 Masehi. Beliau Kiai Ghazali ini putra daripada Kiai Nawawi Majasem. Kiai Nawawi putra daripada Kiai Nuruddin. Nuruddin adalah putra dari Kiai Khotib Anom. Khotib Anom yang kenal dengan Kiai Abdurrahman yang tinggal di Kelangbret, Tulungagung. Kiai Khotib Anom ini saudara dari Kiai Muhammad Besari Jetis Ponorogo, bukan Kiai Hasan Besari ya, tapi Kiai Muhammad Besari. Kalau Kiai Hasan Besari itu cucu keponakan. Ya. Juga saudara dengan Kiai Nur Sodik Jetis Ponorogo. Ketiga-tiganya adalah putra daripada Kiai Muhammad Besari Ponorogo. Ya, beliau Kiai Muhammad Besari adalah putra daripada Kiai Anom Besari. Kiai Anom Besari putra daripada Syekh Abdul Mursyad Hukum Kediri. Abdul Mursyad adalah putra dari Syekh Ali Lalean kalau tidak salah itu Ki Demang II Kediri, putra daripada Ki Demang I Kediri, putra daripada Panembahan Wiro Asmoro Setono Gedong Kediri, putra daripada Raden Bagus Mukmin atau Sunan Prawoto Raja Demak terakhir, putra dari Sunan Trenggono Raden Rodin, putra dari Sultan Abdul Fattah, pendiri Kerajaan Demak Bintoro, yang beristri Syarifah Asyiqah, ya, terkenal dengan Murtosia, apa Murtosimah itu saya lupa, putri daripada Sunan Ampel Sayyid Ali Rahmatullah. Jadi Kiai Imam Ghazali termasuk min alir Rasul, daripada keluarganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita sebagai orang Jawa seharusnya kita selalu mengangkat cerita-cerita beliau-beliau ini. Kalau bukan kita orang Jawa, para santri-santri ini tidak menceritakan bagaimana perjuangan beliau-beliau, berarti kita ini sudah lalai, lupa dengan pendahulu kita. Marilah kita tiru ulama-ulama dulu
Bagaimana Sayyasin Al-Fadani yang sudah tinggal di Mekah dan besar di Mekah, menjadi ulama besar, gurunya dari seluruh penjuru dunia. Tapi kecintaannya kepada ulama yang berasal dari Indonesia itu tetap ada dalam hati beliau. Sampai beliau itu mengarang satu kitab yang namanya At-Tabaqatu Ulama'il Indonesiyin. Tingkatan-tingkatan daripada ulama-ulama yang berasal dari Indonesia. Tapi sayang, setelah dapat satu jilid, yang jilid kedua belum sampai selesai beliau wafat. Dan sampai sekarang kitab itu tidak terbitkan. Ya, yang mana di hari-hari ini sudah puluhan tahun yang kemarin, ketika saudara-saudara kita orang Jawa yang sudah punya guru di luar negeri dimanapun, mereka setelah pulang ke Indonesia akan-akan menceritakan para leluhur-leluhur kita di tanah Jawa yang menyebarkan Islam. Ya, mungkin beliau memang tidak perlu diagungkan, karena beliau sudah agung di sisi Allah, sebagaimana dalam kitab Ihya Ulumuddin yang diriwayatkan dari Nabi Isa, kalau tidak salah itu man alima wa amila wa allama fadzalika yud'a aziman fi malakutis samawat. Ya, barang siapa mempunyai ilmu lalu diamalkan, lalu diajarkan, meskipun di dunia ini tidak dikenal, meskipun di dunia ini tidak pernah dikholi, tidak pernah ada yang mendatangi makamnya, tapi nanti di akhirat yud'a wa dzalika yud'a aziman fi malakutis samawat. Beliau-beliau akan dipanggil oleh para malaikat dengan panggilan-panggilan nama kebesaran yang membuat orang di padang mahsyar menjadi heboh. Siapakah mereka-mereka itu? Di antara beliau yang saya yakin adalah Kiai Imam Ghazali. Alhamdulillah kita sekarang datang bersimpuh di hadapan beliau. Beliau itu sebagaimana dikatakan syair, nahnul kiramu wa man atana nalal munah. Kami adalah orang-orang yang mulia di sisi Allah. Barang siapa datang kepada kami, niscaya apa keinginanmu, hajat kamu, insya Allah akan terpenuhi. Mudah-mudahan semua hajat kita dapat dipenuhi oleh Allah dengan barokah Kiai Imam Ghazali. Kiai Imam Ghazali berjuang di Babatan ini, mendirikan pondok dulu, tapi sekarang sudah jadi madrasah. Ya, tadi kami bertanya kepada salah satu zuriyahnya bahwa aslinya rumahnya dulu di dekat sungai. Ya, tapi memang para ulama dulu selalu menjauhkan dari keramaian. Beliau ini selalu dikejar-kejar oleh Belanda. Jadi mulai zaman Belanda memang kita orang Jawa dijauhkan dari mereka. Ya, dijauhkan dari mereka. Tidak dikenalkan kepada mereka. Dikaburkan sejarah mereka. Karena satu negara yang menjajah negara lain itu adalah salah satu yang pertama adalah dikaburkan sejarahnya. Ya, dan dihancurkan segala peninggalan-peninggalannya. Ada 3 saya lupa. Ini sudah kabur ya sejarahnya, sehingga para generasi muda hanya mengenal orang-orang baru yang sebenarnya perjuangannya ya itu saja. Ya. Tapi bagaimana Imam Ghazali itu dulu di sini membabat satu desa, ya, yang dihadapi pertama adalah manusia halus daripada golongan jin dan yang sangat jahat, ya, lalu mendirikan pondok, dan beliau harus melindungi para santri dan masyarakat dari ancaman penjajahan Belanda. Jadi musuh beliau itu yang pertama adalah manusia, makhluk halus, penjajah, dan para dermocora, para perampok. Luar biasa. Beliau benar-benar berjuang ya. Lain dengan kita sekarang. Beliau ini mempunyai 17 keturunan dari 3 istri, tapi istri 3 itu nggak ada yang wayuh. Nggak ada yang wayuh maksudnya nggak langsung istri 3. Setelah wafat istri lagi, setelah wafat beliau nikah lagi. Ya. Dan istri yang ketiga itu putri daripada
adipati Babatan namanya Brotonegoro. Ya, ya Brotonegoro kalau tidak salah itu. Ya, iya betul ya. Itu karena apa? Si istrinya Brotonegoro sebagai adipati Babatan ini pernah dikunjungi oleh Senopati Mataram, yang mana dia punya salah satu anak janda, punya anak satu yang sangat cantik. Maka ketika Senopati Mataram berkunjung ke Babatan, dia tertarik dengan putri daripada Adipati Brotonegoro. Ya, tapi Pak Raden Brotonegoro tidak senang dengan kelakuan daripada Senopati Mataram karena beliau dekat dengan ulama. Jadi mulai dulu Umarok dekat dengan ulama tidak apa-apa. Bukan pasti karena apa? Ucapan para ulama setiap Umarok yang dekat dengan Umarok itu bajingan, maling, itu ya masih tidak lengkap. Itu kalau memang seorang ulama itu mendekat atau menjadi pemimpin satu negara memang dengan tujuan pribadi, ingin memperkaya diri. Tapi kalau memang mendatangi seorang umarok, dekat dengan umarok guna untuk menjembatani, memperjuangkan bagaimana masyarakat biar hidupnya tentram, ya biar ekonominya lancar, itu yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Seperti Kiai Mahrus dulu ketika harga tebu itu dirusak oleh keluarga Soeharto, maka Kiai Mahrus mendatangi keluarga Cendana untuk memperbaiki harga tebu. Ulama-ulama dulu dekat dengan pemerintah. Memang kalau pemerintah dolim beliau menjauh seperti Pangeran Bugoro. Tapi ketika ada kepentingan yang menyangkut bukan urusan pribadi, itu pasti beliau akan mendatanginya. Ya. Jadi kata Imam Sya'roni, kekeliruan ulama-ulama yang sekarang, ya ulama-ulama rendahan mungkin itu kata Imam Abdullah Sya'roni, mereka itu tidak mendatangi para umarok, para pemimpin pemerintahan karena kesombongan hatinya. Kalau ulama dulu bukan karena kesombongan hatinya, karena mengkhuatiri, karena dia khawatir dapat sogoan atau apa. Itu kalau masalah pribadi. Makanya guru saya dulu Kiai Ahmad Subadar berwasiat besok sopoi santri wis dadi wong. Artinya dadi kiai atau apa. Kalau wis diceluk bupati, diceluk gubernur, cuma acara mangan-mangan, buka bersama, yang tidak ada maslahat kembali kepada masyarakat, nggak usah datang. Tapi kalau kamu diundang oleh bupati, diundang oleh gubernur, yang di situ ada musyawarah dan mempunyai manfaat yang kembali kepada masyarakat, maka kamu harus datang. Ya. Tapi kalau masalah pribadi, untuk pingin mobil, pingin macam-macam, itulah yang ulama yang maling itu. Ya. Itu tahu dari siapa? Ya hatinya seorang sendiri-sendiri. Kita tidak boleh menilai seseorang. Ini yang keliru. Ya. Jadi beliau ini menjadi menantu. Ya akhirnya tadi Senopati Mataram itu mengancam dan memfitnah Adipati Brotonegoro karena anaknya dipersunting tidak diberikan. Akhirnya Adipati Babatan Brotonegoro ini minta perlindungan kepada Kiai Imam Ghazali. Jadi mulai dulu seorang ulama itu akan selalu tampil demi melindungi masyarakat. Karena apa? Rasa rahmah, rasa kasih sayang kepada sesama manusia. Tidak peduli siapapun yang terancam, beliau akan berada di depan, ya, mengamankan posisi daripada seorang tersebut. Bukan karena apa-apa, karena itu perintah Allah. Akhirnya berhasil, ya, atas doa beliau ketika Telik Sandi Mataram datang, karena beliau berusul kepada Adipati Brotoseno, bilang karena dipanggil oleh Mataram, karena beliau itu difitnah bau berontak, akhirnya dipanggil oleh Raja Mataram, oleh Kiai Imam Ghazali dibilangi, ya wes tidak apa-apa jawaban, nanti kita 1 bulan lagi ke sana, ke Mataram. Nah, ketika 1 bulan itu, ada Telik Sandi dari Mataram yang mengamati Babatan, apakah betul Adipati Babatan mau menyerang Mataram, mau berontak. Ternyata diselidiki tidak ada.
Nah, inilah barokah daripada doanya Kiai Imam Ghazali. Akhirnya bebas dan Adipati Babatan dipanggil ke Mataram, diberi hadiah dan diberi jaminan oleh Raja Mataram Kartasura. Dan daripada rasa syukurnya kepada Kiai Imam Ghazali, akhirnya putrinya yang masih muda, janda punya anak satu, disuruh nikah dengan Kiai Imam Ghazali yang umurnya sudah di atas 70 tahun. Ya, ya jangan sampai itu, aduh mudah-mudahan kita nanti pulang ditawari kayak begini ya. Ya kalau memang betul ya enggak apa-apa ya. Ya, tapi tidak boleh saling iri. Ya, ya itulah Imam Ghazali, masya Allah. Ya nikah dengan ini punya putri satu, ya, punya putri satu. Jadi beliau itu menantu daripada seorang bupati kalau sekarang adipati. Beliau ya, tapi tetap hati beliau tidak senang dengan dunia. Ada orang itu tidak mau datangi bupati, ya biar dibilang orang warok lah gitu ya. Orang ini tidak pernah dekat dengan bupati gitu. Kalau beliau enggak, ya. Jadi orang yang sudah dekat hatinya kepada Allah itu akan selalu memperhatikan bagaimana sikapnya itu, apakah Allah ridho apa enggak, gitu saja. Tanpa memperhatikan siapapun. Itulah Mbak Imam Ghazali, ya, seorang keturunan daripada Sunan Ampel, ya, yang beliau itu menyembunyikan dirinya, tidak pernah mengatakan saya keturunannya ini, saya membawa darah Rasulullah, tidak pernah mengatakan begitu. Itulah ajaran daripada para wali songo, sehingga para kiai-kiai sekarang sudah tertutup semua. Ya, yang mastur itu yang tertutup di dunia ini, itu pasti nanti di akhirat lebih tinggi derajatnya. Itu pasti. Barang siapa yang masyhur di dunia, itu pasti dikurangi di akhirat. Itu pasti. Ya. Makanya tadi man alima wa amila wa allama. Ya. Dia punya ilmu, beramal lalu diajarkan. Yudma wa dzalika yud'a adiman fi malakutis sama. Ya. Wa dzalika itu diisyarah jauh itu katanya ulama karena sangat sulit orang yang semacam ini. Kebanyakan itu kan ya alim, alama ndak amila langsung alama. Kadang ya ndak alim, ndak ngamal ya pidato tok ya. Ya, ngalor ngidul pidato pakai jubah. Ya. Cak Yahya ini kalau pakai jubah ya bahaya ini ya. Ya, untuk nipu orang. Itu kiai-kiai dulu ndak. Ya, mari kita tiru, mari kita ceritakan beliau ini, mari kita cintai. Ya, siapapun yang akan menyakiti duriya beliau, tidak akan dia itu merasa menyakiti durianya Rasulullah. Ya, siapapun yang menghormati, mengagungkan beliau, tidak merasa mengagungkan cucu daripada Rasul. Ya, karena beliau menutup diri. Menutup diri. Itulah hebatnya, ya. Itu hebatnya. Maka satu tanggung jawab kita sebagai santri-santri muda yang seharusnya lebih menceritakan beliau. Inilah Imam Ghazali ini terkenal juga hafizul Quran. Hafizul Quran. Nanti kita insya Allah ziarah kepada putra beliau, Kiai Ibrahim. Inilah yang saya tahu dalam sejarah kiai yang paling tua, yang paling pertama hafal Quran di tanah. Ya, tapi yang terkenal kiai itu siapa? Kiai Munawir Krab. Ya. Karena zaman beliau itu Quran sulit didapat. Quran sulit didapat. Jadi harus nulis sendiri. Sampai sekarang Qurannya sudah ada, itu loh yang tidak gelem ngaji. Sampai numpuk di masjid itu ya. Qur'ane 100 sing ngaji 6. Lek ono 6 iku pun lek posoan tok. Ya. Ya. Itu satu perjuangan yang luar biasa. Makanya orang Jawa ini sangat bodoh-bodoh. Ya, karena dijajah juga memang dijauhkan daripada pendidikan oleh Belanda. Ya. Maka ya memang ulama Jawa ini selalu punya nama banyak. Nama kelahiran ada, nama ketika sudah perkawinan ada, nama kita sudah menjadi punya jabatan itu ada. Maka ketika sudah menjadi punya keahlian itu namanya beda. Kadang beliau diberi nama sesuai dengan tempat tinggalnya. Ya, Ki siapa yang di sana ini ya, Kiai Babatan, beliau namanya Kiai Babatan Imam Ghazali. Ya, itulah ya yang bisa kami ceritakan daripada beliau.
Dan mudah-mudahan kita tetap selalu ingat kepada pendahulu-pendahulu kita ya. Karena apa? Para pendahulu kita, para wali songo itu datang memang untuk berjuang. Beliau itu rata-rata keturunan raja. Seperti Sunan Ampel itu cucu daripada Raja Campak. Jadi masuk ke Jawa bukan ingin mengadu nasib. Bukan ini mengadu, memang untuk berjuang bagaimana mengangkat kehidupan orang-orang Jawa daripada kesesatan. Ya, karena Jawa ini yang memang sulit untuk diislamkan, kecuali setelah para wali songo. Nanti insya Allah ini saya buka lagi biar tidak terlalu lama ya. Mudah-mudahan kita semua bisa meniru sebagian daripada akhlak beliau. Bagaimana beliau itu bermasyarakat, bagaimana beliau itu mendidik putra-putranya, ya, sehingga menjadi orang yang tawadhu, ya, orang yang merasa malu dengan apa ya silsilahnya yang ke atas, dan beliau menyembunyikan diri hidup seperti orang kampung. Ya, inilah yang paling apa ya menonjol pada keturunan Wali Songo di Tanah Jawa. Dan mudah-mudahan ini manfaat ya. Kami tidak bisa jadi panjang lebar, yang jelas beliau adalah orang yang sangat besar. Tadi saya tanya barangkali masih ingat daripada duriahnya siapa santri-santri beliau, ternyata sudah terlalu kuno ya. Ya, karena beliau ini punya santri banyak. Karena beliau itu memang keturunan daripada orang-orang besar. Kiai Khotib Anom dulu kita kan pernah ke makamnya Kiai Muhammad Besari, juga Kiai Hasan Besari ya. Inilah yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf, dan mudah-mudahan ini menjadi apa ya, menjadi penyemangat bagi teman-teman saya sama sesama santri Jawa. Marilah kita tiru Syekh Yasin Al-Fadani yang mempunyai guru siapapun, tapi beliau tidak lupa dengan ulama-ulama Jawa. Beliau selalu menggali cerita-cerita ulama Jawa. Sampai saya Konahulil ketika pondok di Cangaan, ketika beliau selalu ngurus itu. Dan sekarang orang yang sudah belum alim, belum apa, ya belajar di Mesir sudah cerita ulama Mesir saja, tidak mau cerita ulama. Ya, sebagaimana diceritakan dalam Nazm Alfiyah, wa qaddimil aqsata fit tisali wa qaddiman masyita fil infisali. Marilah kita dahulukan orang yang sambung dengan kita itu ulama-ulama Jawa. Yang kedua kali wa qaddiman masyita fil fisali, kalau yang dari itu ya sudah. Ya, kita hormat ya hormat, tapi kita lebih hormat kepada yang sambung. Karena apa? Ya memang ini gara-gara Belanda sehingga kita jauh daripada beliau. Kita sekarang mau menghapus itu, berusaha untuk mendekatkan diri lagi kepada ulama-ulama kita. Ya. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.